Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Oke, apa kabar Pak Fauzan? Alhamdulillah Pak Farid, saya sehat. Pak Farid gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Rambut saya juga makin panjang ini. Alhamdulillah. Gimana Pak Fauzan? Ini ngomong-ngomong, Apa tuh? saya tuh kalau sore kadang jalan-jalan, kadang goes, Iya. kadang naik motor. Enak, gitu. Pak. Iya kan punya motor. Oh iya. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah saya tuh itu bisa naik motor Pak. Alhamdulillah. Jadi motor tinggal naikin kan, gitu. Itu kalau sore Pak Fauzan, saya tuh kadang lihat, bukan kadang, emang di hari-hari ini itu ngelihat banyak di kanan kiri, kadang itu sampai berjejer, itu nggak biasa-biasanya nih. Apa tuh Pak? Biasanya kan kalau kanan kiri itu kan ya pedagang-pedagang, Ya, orang jualan gorengan, soto. Iya. Tapi ini ada yang aneh nih, Apa, ada Pak? yang berbeda nih. Ada yang baru Pak? Ada kayaknya ada hal-hal yang beda gitu. Apa itu? Orang biasanya kalau yang kita lihat tuh jalan tuh kakinya cuma 2 Pak. Orang. Iya. Tapi ini enggak, ini beda Pak. Punya kaki 4 Pak. Banyak Pak. Warnanya macam-macam Pak. Jadi ada warna putih, Putih. ada yang belang, Putih hitam berarti? putih, ada yang putih coklat. Putih coklat. Nah, Banyak Pak warnanya Pak. kira-kira apa Pak? Kakinya bukan 2 loh ya, punya 4 nih. Kakinya 4. Kakinya 4 kucing kali Pak. Ya iya sih, kucing 4. Tapi ini gede Pak. Oh gede. Kucing kan kecil Pak. Berarti Iya. bukan kucing dong. Bukan kucing Pak. Apa dong? Kambing bukan Pak? Nah betul. Bener, Pak? Ada kambing. Wah. Eh, Di mana Pak? Itu di pinggir jalan Pak. Banyak. Iya, Wah. itu ada kambing, ada domba, ada sapi. Ada sapi juga Pak. Orang sampai itu kemarin tetangga, anaknya nangis-nangis Pak, Kenapa tuh Pak? minta bapaknya dianterin nonton kambing. Mau ngeliat kambing Pak sampai Iya, nangis. karena nggak pernah ngeliat Pak. Oh berarti jarang banget ya Pak, baru sekarang berarti ya? Biasanya tuh yang jalan kucing. Iya, Nah, makanya. ini ada yang lebih gede Pak. Katanya cuma, oh ini kan bisa ngeliat cuma setahun sekali. Oh iya Pak. Berarti sekarang mulai banyak kambing sama sapi. Bentar lagi mau ada apaan Pak? Iya, itu saya juga mau nanya Pak. Itu Mau ada sebenarnya apa ya? kalau katanya itu bisa nonton itu cuma paling setahun sekali. Setahun sekali. Kurban bukan Pak? Oh iya, kemarin Kurban. tuh ada. Oh iya Pak, bentar lagi Idul Adha Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kurban tuh apa sih Pak Fauzan? Kurban itu salah satu ibadah perintah Allah, Pak. Jadi nanti kurban itu kita ada nyembelih hewan, domba atau kambing atau sapi atau unta kalau ada, Pak. Oh gitu. Itu kurban. Kan di sini nggak ada unta Pak. Nah, berarti kambing atau sapi aja, Pak, Oh. atau domba kalau ada. Oh gitu ya. Iya. Emang kalau sapi, kambing, domba itu ada yang beda nggak? Kan kalau domba kan kecil, Iya. nah, sapi gede, Gede. apalagi unta. Oh, unta nggak ada sih sapi. Cuma di sini nggak ada. Kalau gajah gimana gajah? Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, gajah nggak Beda, boleh. Iya. Ini kalau kerbau. Kerbau boleh, Oh, kan dia kerbau sama kayak boleh. sapi, Pak. Oh, Mirip gitu. saudaranya. Jadi yang diperbolehkan tuh apa nih? Kambing atau domba, Hmm. terus sapi atau kerbau mungkin ya, Nah, terus unta. oh unta. Boleh. Iya oke. Tapi ada ini nggak ukuran misalkan nih, oh saya sapi sendiri sama Pak Fauzan nih domba. Yang dikurbanin ya, bukan. Oh itu dong Pak. Hewan yang dikurbanin itu saya hewan kurbannya sapi. Iya. Terus Pak Fauzan hewan kurbannya domba. Ada bedanya nggak? Jadi bedanya kambing, sapi itu kurbannya Pak. Kalau kambing untuk kurban 1 orang, tapi kalau sapi atau kerbau dia bisa untuk 7 orang Pak patungan belinya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi
bedanya. Jadi kambing atau domba itu untuk satu orang. Iya betul. Jadi saya menyembelih hewan kurban misalkan kambing atau domba berarti untuk satu orang. Tapi kalau untuk sapi atau kerbau itu untuk 7 orang pak. untuk 7 orang. Iya betul. Oke, jadi misalkan nih saya punya saudara 5. Iya. 5 berarti kurang 2, nanti sampean 1. Nah, Terus ada teman saya lagi 1 Pak Wahyu atau siapa itu bisa berarti ya? Bisa pak 7 orang kalau jadi, untuk sapi. Oh gitu. Betul. Jadi nggak harus emang. Satu orang satu sapi enggak. Tapi kalau 1 orang 1 sapi boleh nggak? Itu boleh pak, mantep banget Oh pak. gitu ya. Jadi Iya. makin gede yang kita kurbankan, itu makin gede pahalanya juga pak. oh Mantep. iya. Oke. Jadi Gitu. setuju. Oh itu jadi asal usul kenapa ada kurban. Iya. Nah, terus nih, itu kisahnya kok jadi ada kurban, ada menyembelih hewan kurban, itu berasal dari kisahnya siapa nih? Kalau itu dari kisahnya Nabi Ibrahim pak. Oh Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ismail. Gitu. Iya. Emang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail tuh gimana? Jadi kan Nabi Ibrahim itu dia nabi yang sangat taat pak sama Allah. Apapun perintah Allah pasti sama Nabi Ibrahim pasti dilaksanakan. Oh gitu. Nah, akhirnya Allah yang menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih anaknya atau berkurban dengan anaknya. Gitu pak. Sampai anaknya. Iya, karena untuk menguji keimanan pak. Buh. Kalau Nabi Ibrahim benar beriman gak sih? Gitu pak. Jadi kalau orang beriman itu ujiannya kalau memang udah nih kuat, sama Allah ditambahin lagi ya? Iya gitu pak. Makin tinggi keimanan seseorang, ujiannya makin tinggi juga pak. Oh gitu, sampai anaknya Disuruh untuk disembelih. diminta sama Gitu. Allah untuk disembelih. Boleh nggak gitu? Oh gitu. Mau nggak gitu kan pak? Mau nggak anaknya ini mau atau enggak? Bapaknya boleh atau enggak? Iya. Ibunya nanti gimana? Wah, Itu pak, itu ujian Nabi Ibrahim pak. Salah satu ujian yang sangat besar pak, yang sangat berat. gimana? Nah, tapi akhirnya Nabi Ibrahim karena dia sangat taat. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun dia mau melaksanakan perintah Allah, tapi dia mendatangi Nabi Ibrahim dulu pak. Dia bilang kalau misalnya dia diperintahkan sama Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Allah. Itu Nabi Ismail karena Nabi Ismail juga anak yang taat, anak yang rajin, anak soleh, ya pun setuju kalau itu memang perintah Allah gitu pak. Oh, jadi antara Nabi Ibrahim seorang ayah Iya. dan anaknya Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim namanya Nabi Ismail. Oh gitu. Iya. Ini sama-sama istimewa pak. Iya pak, sama-sama orang beriman pak, soleh-soleh banget pak. Subhanallah. Ayahnya diperintah sama Allah untuk menyembelih anaknya. Anaknya ditanya sama ayahnya, mau nggak saya sembelih gitu ya? Iya gitu pak. Anaknya mau lagi. Mau kalau emang itu perintah Allah katanya pak. Oh gitu. Terus gimana? Ya, akhirnya karena dua-duanya setuju mau melaksanakan, akhirnya mereka pun ke suatu tempat pak untuk melakukan penyembelihan itu. Tuh, nah, tapi ketika mau disembelih ternyata ada yang menggoda Nabi Ibrahim pak untuk menggagalkan. Oh gitu. Iya. Itu Masih digoda lagi pak. Datang setan menggoda pak. Bisikin, kata setan bisikin Nabi Ibrahim, jangan dibunuh pak, kasihan anaknya katanya pak. Iyalah. Jangan bunuh, wahai Ibrahim jangan bunuh anak kamu, kasihan dia kan anak yang baik, anak yang taat. Terus kalau kamu bunuh ntar kamu jadi bapak yang jahat dong, gitu kata setan. Apalagi anaknya ganteng kan? Apalagi anak ganteng. Ganteng. Anak kesayangan pak. Ganteng kan? Ganteng banget pak. Jadi ganteng, anaknya ganteng, soleh. Iya. Sama setan Kira-kira itu kalau imannya nggak kuat. kalau iman nggak kuat pasti nggak jadi pak. Dia belum ntar kalau kata orang-orang, masa Ibrahim bunuh anaknya sih gitu. Tega banget. Iya, itu kalau Anak ganteng, soleh, tega. disembelih dibunuh gitu pak. Tapi ini lanjutannya Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim karena keimanan sudah sangat kuat, dia nggak tergoda pak. Dia ngambil batu, kemudian dilemparin setan tadi itu. Oh. Kemudian dilemparin pakai batu diambil. gitu. Akhirnya setan pergi. Jadi setannya kabur itu pergi karena Dilemparin batu sama Nabi Ibrahim. oh gitu. Itu pak. Akhirnya dilanjutin tuh mau sembelih. Tapi karena Nabi Ibrahim sempat nggak tega dia melihat Nabi Ismail ketika mau disembelih, akhirnya Nabi Ibrahim
melaksanakan atau mau menyembelihnya, tapi dia memalingkan wajahnya Pak, nggak sambil lihat Nabi Ibrahim. Gitu. Nabi Ismail kali. Nabi Ibrahim juga dia nggak dia memalingkan wajah juga Pak. Iya, jadi nggak mau sama-sama nggak mau. Dia sama-sama nggak mau melihat. Sama-sama nggak tega ya. Iya. Akhirnya Tapi ketika iman yang kuat, ya tetap melaksanakan. ketaatan yang kuat, sampai-sampai nyawa pun kalau Allah yang meminta Diberikan. Nyawa ini milik Allah. Iya. Oh gitu ya. Ini punya Allah. Dia apa punya Allah mau harus kita kasih Pak. Karena memang kita nggak punya apa-apa gitu kali ya. Nah, semuanya kan yang kita punya titipan dari Allah Pak. Oh, iya. Mau hidung mancung kayak saya nih, mancung kan. Saya pesek Pak. Jenggot, Saya nggak ada. Jadi itu semua pemberian Allah. Iya. Jadi apapun yang Allah berikan, Allah minta kembali. Kita harus kasih. Iya. Kita harus ikhlasin Pak. Dan akhirnya setelah itu udah mau disembelih, nggak sama-sama nggak mau menatap, sama nggak mau lihat. Akhirnya Allah ganti tadi Pak Nabi Ismail. Allahu Akbar. Allah ganti dengan seekor domba yang besar Pak. Allahu Akbar. Sampai sebutkan dalam Al-Quran. Kami ganti dengan sembelihan yang sangat besar kalau di Al-Quran Pak bahasanya. Jadi itu awalnya begitu ya. Iya, jadi makanya sampai jadi ada perintah kurban buat kita semua gitu Pak. Gitu. Pak Wajan. Iya Pak. Nah, tadi saya udah nanya nih. Iya. Udah nanya tentang apa sih yang disyariatkan atau kenapa sih ada kurban, jadinya domba atau kenapa harus apa tadi sapi. Kerbau gitu kan, unta gitu kan. Nah, alhamdulillah nih Pak Fauzan, nih saya udah tambahlah pengetahuan saya. Terima kasih ya Pak Fauzan ya. Sama-sama Pak Farid. Terima kasih, benar. Saya jadi lebih ya nambah lah pengalaman, pemahaman saya itu nambah. Ternyata kurban itu boleh domba, boleh sapi, boleh kambing atau kerbau atau unta kalau ada. Tapi kan di negeri kita ini kan adanya hewan-hewan yang untuk konsumsi yang ukuran kurban tadi unta nggak ada di kita. Iya, di Ragunan ada Pak. Di Ragunan. Iya, tapi nggak boleh dipotong. Nggak boleh dipotong. Iya. Coba kalau boleh, mahal kali ya. Ditangkap Pak. Oh ditangkap. Iya. Nah ini sekarang saya mau nanya nih. Apa tuh Pak? Masih ada yang pengen saya tanyakan sama Pak Fauzan nih. Apa Pak? Anak soleh, iya. Bapaknya soleh, Iya dong. bundanya juga Soleha. Jadi ini biasanya berkaitan ya. Nyambung semua Pak. Ayah soleh, bunda solihah, anaknya Soleh. Nah ini perjalanan, saya pengen tahu nih perjalanannya. Kalau bundanya Nabi Ismail siapa? Nabi Ismail itu bundanya Siti Hajar Pak namanya Pak. Siti Hajar. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri. Iya. Istrinya Siti Hajar. Iya. Terus punya anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tapi istrinya Nabi Ibrahim itu ada berapa sih? Nabi Ibrahim itu istrinya ada 2 Pak. Ada 2. Iya. Ini siapa nih? Selain Siti Hajar tadi yang satu Siti Hajar. Satu lagi itu yang kedua Siti Sarah Pak. Oh, Siti Sarah. Iya. Terus dari anak yang Siti Sarah ada jadi nabi lagi Pak. Iya. Jadi Nabi Ibrahim dia anaknya tuh nabi Pak. Terus kemudian jadi nabi lagi. Makanya Nabi Ibrahim dia mendapat gelar Pak. Bapaknya para nabi. Allahu Akbar. Karena anak-anaknya nabi dan nanti keturunannya jadi nabi. Subhanallah. Nabi, bapaknya para nabi. Iya. Allah. Oke, sekarang Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Siti Hajar. Iya. Yang pertama mempunyai seorang anak namanya Ismail. Terus istri yang kedua namanya Siti Sarah. Mempunyai anak namanya Ishak Pak. Oh, Ishak. Ya, itu nanti jadi nabi lagi Pak. Allah. Nabi Ishak. Oke, sekarang saya pengen nanyanya nih. Tadi kan masalahnya kan yang mau disembelih tadi. Iya. Sama-sama soleh nih, sama-sama nabi soalnya nih. Saya pengen tahu gimana sih cara mendidiknya bunda
sampai bener-bener anaknya itu bisa soleh, Ya. ayahnya itu ngedidik anaknya bisa soleh, itu mungkin ada perjalanan kisahnya siapa? Jajar. Siti Hajar. Ada. Gimana coba nih? Jadi mereka semua itu orang-orang soleh semua pak, taat sama perintah Allah semuanya. Dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail semuanya soleh semua pak. Bahkan pernah Nabi Ibrahim dan keluarga pernah diuji juga pak, untuk menguji kesolehan mereka, menguji keimanan mereka pak. Jadi Nabi Ibrahim sama Allah diperintahkan untuk membawa Siti Hajar ke suatu daerah pak. Diajak tuh ke daerah yang sangat jauh banget dari rumah mereka, dan diajak juga Nabi Ismail pak. Tapi daerah yang baru ini tempatnya sangat gersang pak, sangat kering, sangat panas. Gersang, kering, panas. Nah itu pak, di gurun pasir pak, Allah. nggak ada bangunan-bangunan, belum ada. Nah, mereka diajak ke sana sama Nabi Ibrahim, terus ditinggalin pak. Allahu Akbar. Tinggalin untuk menguji keimanan pak. Mas, itu tadi termasuk bagian dari perjalanan tadi ya? Masih pak. Allahu Akbar. Karena imannya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail sudah tinggi, mereka pun melaksanakan pak. Walaupun mereka harus berpisah gitu pak, tempatnya yang jauh, mereka lakukan pak. Jadi ini jalan-jalan. Ya, Kalau jalan kita- beneran jalan iya, pak. jalan ya, Iya. weekend gitu kan. Kalau kita kan weekendnya ke mall, Enak adem. kemana gitu, Iya. jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalannya kan ya, kalau ini pakai mobil, Ya adem ya pak, nggak capek. pakai AC. Iya dingin. Nah, kalau kayak saya ingin sepoi-sepoi pak. Angin cepoi-cepoi pak. Angin sepoi-sepoi ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim ini beneran jalan-jalan ya? Bener pak, jalan pak. Nggak pakai mobil, nggak pakai motor. Iya. Sepeda aja nggak pakai pak. Orang nggak ada kan? Iya belum ada. Belum ada ya, oke. Nah itu di apa tadi? Ditinggal ya? Ada Ditinggal, perintah Pak. sama Allah dari Iya. Allah, tinggalkan anakmu sama Iya. istrimu di situ. Iya di situ pak ditinggal. Itu masih posisinya masih kecil. Masih pak, Masih Nabi bayi. Ismail masih kecil, masih bayi. Oh, terus gimana tuh? Kalau itu perjalanan setelah ditinggal oleh ayahnya, Nabi Ismail kecil Ya. sama bundanya itu gimana? Waktu ditinggal. Setelah ditinggal kan bundanya Nabi Ismail itu kan dia bawa bekal air ya pak. Tapi nggak banyak karena emang nggak mungkin, kalau banyak nggak kuat kali ya. Gitu ya. Nah, namun karena terlalu lama, karena tempatnya panas juga, dia persediaan airnya habis pak, diminum. Nah, Nabi Ismail ketika itu dia masih menyusu pak sama bundanya. Jadi posisinya tuh masih menyusui. Berarti kan masih kecil banget pak. Allahu Akbar. Jadi belum ada 2 tahun lah ya. Belum ada kayaknya pak. Ya, karena persediaan air sudah habis, Nabi Ismail haus, dia minta minum sama bundanya mau nyusu, tapi udah nggak bisa pak. Nggak, akhirnya bundanya Nabi Ismail, Siti Hajar, dia nyari sumber air pak, lari-lari dia pak. Dia satu tempat Nabi Ismail ke tempat lain, dia nyari yang ada air yang bolak-balik, dia lari pak. Bahkan mungkin seperti bukit gitu pak tempatnya pak. Jadi kayak Dia lari dari satu bukit ke bukit satunya lagi nyari air pak. Tapi nggak ketemu juga. Jadi karena haus, anandanya anaknya yaitu Nabi Ismail haus Juga akhirnya, dan bekal minum udah habis. Hanya tuh nyari sono kemari. Iya. Tapi memang kalau lagi panas tuh Pak Fauzan, ya. kalau lagi panas itu biasanya di tempat-tempat tuh kelihatan air. Oh iya pak, kelihatan kayak ada sumber air pak. Kayaknya kan gitu kan. Iya kayak ada air gerak-gerak gitu Kayak pak. gerak-gerak. Tapi setelah kita samperin ternyata itu Bukan, nggak ada makin- apa-apa, makin makin panas. panas. Iya. gitu kali ya. Iya, Fata Morgana pak namanya kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya. Fata Morgana. Iya, kelihatannya Oke, oke, oke. ada, kelihatannya bagus, padahal nggak ada pak. Jadi lari sana Nggak ada, ada, karena kelihatan kayak ada air. ada air ya. Iya, Wow, terus balik lagi, nggak ada juga. kelihatannya air, ternyata nggak ada. Terus sampai berapa kali? Sampai 7 kali pak kalau nggak salah pak. Allahu Akbar. Terus ini gimana nih? Setelah itu Nah, akhirnya karena Allah melihat kesungguhan Siti Hajar itu pak, ketaatannya dia, akhirnya Allah memerintahkan malaikat pak untuk memberikan air kepada mereka pak. Akhirnya malaikat memberikan air di dekat Nabi Ismail pak.
Oh. Dari situ muncul sumber mata air Pak. Allahu Akbar. Tiba-tiba dari itu Pak, dari izin Allah Pak. Jadi atas izin Allah, subhanallah ya. Iya. Jadi nih tadi ditinggal oleh suaminya atas perintah Allah. Iya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, tinggalkan anak istrimu, ditinggalkan. Dalam kondisi anaknya yaitu Nabi Ismail masih kecil banget. kecil. Oke. Terus perbekalannya nggak terlalu banyak. Iya, udah habis juga Pak, nggak cukup. Habis, ya Allah. Akhirnya karena sabar taat, Hajar itu Siti Hajar berarti taat sama suaminya, taat sama Allah, dibuktikan dengan itu tadi ya. Iya, dia lakukan apapun yang diperintahkan Pak. Allah. Terus setelah lari-lari bolak-balik berapa kali? 7 kali. 7 kali Pak. Oke, 7 kali. Setelah itu sama Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan air. Ya. Lewat apa tuh? Akhirnya lewat hentakan kaki Nabi Ismail Pak, karena sudah haus dia nangis Pak. Kan kalau bayi nangis dia nggak mungkin nangis diam aja Pak. Oh iya. Jadi tangan sama kaki gerak-gerak tuh Pak. Kayak Pak Fauzan dulu ya. Iya Pak Fahri juga. Oh, iya. Teman-teman juga kan? Oh iya, teman-teman itu kalau nangis masih kecil masih suka ini ya, kakinya apa, Hentak-hentakin, tangannya gerak-gerak Pak. Gitu ya, subhanallah. Nah ini ya kira-kira sih Nabi Ismail juga seperti itu gitu. Ya, dan akhirnya dihentak-hentakan, akhirnya sama Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan air. Lewat dari hentakan Nabi Ismail tadi Pak, muncul mata air gitu Pak. Subhanallah. Oh gitu ya. Subhanallah. Itu dari kecilnya udah istimewa ya? Udah istimewa Pak Nabi Ismail. Allah. Oke Pak Fauzan. Iya, subhanallah. Pak. Terima kasih nih. Sama-sama. Saya. Banyak nih hari ini saya dapat ini dari Pak Fauzan. Kurban. Kurban tadi, oke. Ternyata memang kenapa sih sampai anaknya Nabi Ismail itu mau dikurbankan atau mau disembelih karena memang perjalanannya istimewa. Perjalanan udah panjang Pak. Wah, didikan dari Nabi Ibrahim juga Pak. Jadi ayahnya istimewa, ibundanya istimewa, anaknya lebih istimewa lagi Pak. Mantap Pak. Subhanallah. Jadi itu kalau memang orang istimewa itu diketemukan sama orang istimewa juga. Iya betul banget Pak. Dan keturunannya tadi Pak Fauzan tadi bilang bapaknya para nabi. Jadi keturunannya banyak yang jadi nabi Pak, Nabi Ibrahim itu. Termasuk Nabi Rasulullah. Nabi Muhammad aja tuh dari keturunan Nabi Ibrahim Pak. Makanya ya subhanallah. Jadi makanya nyambung ya. Nyambung. Makanya jadi syariatnya atau tuntunannya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dari Nabi Ibrahim juga ya. Iya Pak, berhubungan Pak. Jadi berkaitan. Oke, itu, ya, terima kasih. Itu ya yang tadi kita itu yang termasuk namanya Nabi apa? Bulan Zulhijjah atau bulan haji. Bulan kurban. Iya. Namanya banyak ya? Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Sama-sama Pak Farid. Oke. Mungkin itu aja kali Pak Fauzan. Itu aja deh Pak, cukup ya, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Nanti kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, berbagi ilmu lagi ya Pak Fauzan. Insya Allah Pak. Oke, sama teman-teman juga mau nggak berbagi ilmu sama Pak Fauzan sama Pak Farid nih yang ganteng pastinya. Nah, kalau Pak Fauzan ganteng juga. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.